Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Ning Changjiu melompat ke permukaan, tahanan bulan. Ia tenggelam dalam cahaya, persepsinya tentang cahaya itu nyaris tak terlihat. Jari-jari kakinya perlahan mengetuk tanah. Di bawah kakinya, pegunungan dan laut, yang dipahat oleh aliran lava, bergelombang kasar dan lembut. Dunia terbagi antara hitam pekat dan kelabu, dan hawa dingin yang ringan dan lapang menyelimutinya. Ning Changjiu menoleh ke belakang. Ia tak bisa membayangkan seberapa jauh ia telah mendaki malam itu. Sungai cahaya bulan ini tak seperti yang lain. Di dalamnya, waktu dan ruang terasa terdistorsi. Setiap awan debu yang ia injak terasa seperti anak tangga yang terbentuk dari partikel-partikel waktu. Dunia manusia terbentang di kejauhan, sebuah bola luas, dengan warna dominan biru langit. Awan dan angin berarak di atasnya, meliuk-liuk di dunia seperti ikan yang berenang di air biru langit. Kehampaan itu adalah lautan hitam pekat, dan planet asal yang biru langit itu terbenam dalam samudera kelam ini. Di dalam samudera, kehidupan yang gelap dan aneh tampak mengintai. Untungnya, atmosfer tipis menyelimuti planet asal, melindunginya dari kegelapan. Kini, bulan menyambung dengannya dengan seberkas cahaya. Planet induk bagaikan bidang jam matahari, dan fajar adalah jarumnya. Ia telah mencapai ujung cahaya. Ning Changjiu menurunkan Siming dari punggungnya. Setelah tiba di sini, dunia seakan berubah. Tanpa disadari, ia telah meninggalkan dunia yang pernah menindas dan ingin membunuh Siming, lalu datang ke dunia Istana Bulan. Meskipun dunia Istana Bulan terbuat dari kehancuran, ia dengan lembut menerimanya. Jam matahari itu tak lagi retak. Keindahan mempesona di wajah Siming perlahan memudar, dan menjadi jernih. Jubah hitamnya perlahan bergelombang tertiup angin, seolah-olah sedang berkelana di danau. Ning Changjiu menatap wajah damai dan pucatnya, dan merasa nyaman tanpa alasan. Saat ia mendaki pilar bulan sebelumnya, ia selalu merasa ada tangan tak terlihat yang menariknya, tak membiarkannya pergi. Namun di sini, tubuh Siming dan dirinya begitu ringan hingga mereka bahkan tak merasakan berat badan mereka sendiri. Ia dipenuhi luka, tulang-tulangnya patah, organ-organ dalamnya hancur, dan otot-ototnya yang robek tak lagi mampu mengerahkan tenaga. Untungnya, ia tak perlu lagi berlari ke sana. Ia mendongak dan melihat sebuah kuil Tao yang begitu halus di puncak gunung yang terpendam di kejauhan, dengan ombak-ombak peraknya yang tak bernyawa. Petik 2. Tunggu hingga tengah malam, ketika bulan giok muncul di langit, lalu naiklah ke kuil awan putih. Ramalan kesengsaraan iblis hati telah menjadi kenyataan, dan kuil awan putih muncul di hadapannya. Ning Changjiu merengkuh tubuh Anggun Siming dalam pelukannya, satu tangan menggenggam lututnya, tangan lainnya melingkari bahunya. Memeluknya erat, Ning Changjiu melompat ke udara. Tanpa mengerahkan banyak kekuatan spiritual, mereka melayang. Ia melayang menuju kedalaman yang diselimuti awan bulan di matanya, melayang semakin tinggi, tak pernah mendarat di tanah. 3000 dunia. Dalam ilusi Suzaku, pertempuran penentuan antara Phoenix Api dan Suzaku berlanjut. Api, terkadang merah tua dan terkadang hitam pekat, berkelap-kelip di seluruh dunia, meledak di tanah dan langit. Dinding udara yang dulunya tak terhancurkan, hancur menjadi retakan hitam kecil akibat hantaman energi pedang mereka. Saat ini, Zhao Xianger dan Jiuyu bagaikan pedang murni, senjata pembunuh murni. Gerakan Jiuyu berganti dengan kecepatan luar biasa. Setiap ayunan pedangnya, setiap putaran, tampak tiga dimensi dari depan, tetapi dari samping, ia tampak nyaris tanpa kedalaman. Ia bagaikan proyeksi ilusi, namun memancarkan cahaya pedang yang nyata dan menyilaukan. Zhao Xianger sama cepatnya. Di dalam danau pikirannya, halaman-halaman gulungan pure yang kuno terbakar, teks-teks kuno yang terkandung di dalamnya menyatu dengan darahnya. Di dalam tubuhnya yang ramping dan mungil, darah yang mengalir di dalamnya menghasilkan kekuatan yang tak terbayangkan. Setiap lompatan, setiap serangan terasa bersih dan tepat, tanpa satu gerakan pun yang sia-sia. Rasa kematian yang tegas dan hampir menyesakkan terpancar melalui keindahan tangannya yang sederhana. Mata Taiyin Zhao Xianger, yang cahayanya dipenuhi ribuan sinar perak, dengan cepat beradaptasi dengan gerakan Jiuyu yang tak terduga, meliuk-liuk menembus jurus pedang lawan yang tak tertembus bagai benang, tak pernah sekalipun terseret ke dunia Jiuyu. Jiuyu bukan manusia, juga bukan burung, bahkan bukan makhluk hidup dalam arti sebenarnya, namun ia memiliki emosi. Pertarungannya dengan Zhao Xianger telah membuatnya merasakan amarah. Kehadiran Zhao Xianger bagaikan angin, cepat berlalu, dan lenyap, bagaikan hantu. Ia, seorang pendeta Tao yang memegang kompas, panji besar, dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, memiliki gudang senjata pemburu iblis yang sangat besar, namun ia tak mampu menangkap iblis licik itu. 9 bulu ekor Jiuyu bergetar tanpa hembusan angin. Ia murka. Beraninya kau, makhluk yang begitu najis, merebut tahta putra dewa sejati. Jiuyu mengayunkan pedang hitamnya dengan liar, kekuatan otoritasnya bagaikan kilatan petir yang menyilaukan, menghantam kepalanya. Bodoh, Zhao Xianger mendengus, menebas dengan pedangnya.
Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia menembus kekuatan otoritasnya. Ia melemparkan pedang terbangnya, menghujaninya dengan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, melengkung di sekitar Jiuyu dan menebas ke arah punggungnya. Jiuyu mengayunkan lengannya, mengubahnya menjadi pedang, menangkis pedang payung itu. Zhao Xianger melesat, kini di belakangnya. Ia mengacungkan jari. Boom! Sebuah spiral udara putih menari-nari, melemparkan Jiuyu begitu menyentuhnya. Zhao Xianger mengulurkan tangan dan menangkap bilah pedang yang memantul itu. Ia menginjak udara seolah-olah itu tanah yang kokoh, dan dengan satu dorongan, tubuhnya berubah menjadi bayangan gelap, menerjang Jiuyu. Jiuyu dengan panik, meraih pedang itu, tetapi di tengah suara dentang, Zhao Xianger mendorongnya mundur. Putri burung vermilion, hanya itu? Tanya Zhao Xianger dingin. Jiuyu tidak mengerti. Dia jelas merupakan roh bawaannya, berbagi lautan kesadaran dengannya, namun mengapa sekarang dia tidak dapat memahami gerakan Zhao Xianger? Apa yang sedang terjadi? Jiuyu masih kehilangan inti iblis, belum sepenuhnya sempurna, dan belum menguasai tubuh Zhao Xianger. Dia masih jauh dari bentuk puncaknya. Namun, meskipun begitu, Zhao Xianger telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya melawan kawanan burung, dan bahkan menderita luka yang hampir mematikan selama pertempurannya dengan Raja Merak. Menghadapi seorang gadis yang terluka parah, mengapa dia masih ditebas dalam kondisi yang begitu menyedihkan? Jiuyu tidak dapat menerimanya. Dia mendengus dingin dan bergegas maju dengan pedangnya lagi. Di sampingnya, pelayan Suzaku yang berpakaian elegan berdiri, menyaksikan pertarungan dengan tenang, pikirannya melayang. Zhao Xianger, jika kau memiliki tekad seperti itu saat itu, bagaimana mungkin kerajaan dewa mengganti tuannya? Sayang sekali, meskipun kau sekarang memiliki hati yang kuat yang sebanding dengan dewa, kau telah kehilangan kekuatan yang benar-benar layak untuk seorang dewa. Di depan matanya, Jiuyu, yang kembali menerjang maju, kembali dipaksa mundur oleh Zhao Xianger. Mata perak Zhao Xianger membara, seolah ia menganggap hidupnya sebagai kayu bakar yang menyala, terus memberinya kekuatan. Tak lama kemudian, serangan Zhao Xianger benar-benar membuat Jiuyu kewalahan. Jiuyu terlempar dari udara dan terbanting ke tanah. Sosoknya berkelebat di bawah lapisan niat pedang Zhao Xianger, dan ia pun melarikan diri dengan panik. Pedang Zhao Xianger semakin liar. Tak ada rasa takut di wajah mungilnya yang cantik, hanya raut dingin dan bangga yang terpancar. Layaknya seorang majikan sejati, Xianger menangkap kembali budak yang membangkang itu, memenjarakannya di halaman, dan mencambuknya. Jiuyu membenci perasaan ini. Dalam benaknya, hari ini seharusnya menjadi harinya untuk menghilangkan kabut kebohongan selama 19 tahun, untuk menjerumuskan Zhao Xianger yang sudah terluka parah ke dalam keputusasaan pengkhianatan, tubuh dan jiwanya hancur, dan kemudian, sebagai algojonya, ia akan dengan acuh tak acuh mengangkat pedangnya, menghancurkan jiwa aslinya, dan kemudian memiliki tubuh yang sempurna dan indah ini. Namun, tidak ada yang terjadi seperti yang ia bayangkan. Misteri itu terpecahkan, dan alih-alih Zhao Xianger roboh, seolah-olah sebuah simpul telah terlepas, dan serangan pedangnya menjadi semakin cepat. Bahkan tanpa mendapatkan ramuan iblis, ia bukanlah tandingan Zhao Xianger. Ia tidak bisa menerima hasil ini, tetapi Zhao Xianger yang ia kenal tampaknya memang seperti yang seharusnya. Ia telah menjadi senjata Zhao Xianger begitu lama. Terbiasa dengan kepatuhannya, dan kini, wajah Zhao Xianger yang dingin dan halus, dipenuhi rasa berwibawa, benar-benar mengintimidasinya. Pedang Zhao Xianger menembus pertahanannya, dan sosok Jiuyu bagaikan daun yang tersapu badai, lalu terhempas lagi. Dalam sekejap mata, sosok seorang gadis bercelana ketat hitam melintas dan muncul di belakangnya, menebas dengan pedang. Sayap kanan Jiuyu terpotong di udara. Jiuyu menatap pelayan Suzaku, mengulurkan tangannya meminta tolong, dan menjerit kesakitan. Zhao Xianger mencengkeram lehernya dan menebas lagi dengan acuh tak acuh. Sayap kiri Jiuyu terpotong hidup-hidup. Zhao Xianger memegang pedang di punggung tangannya, menusukkannya ke tubuh Jiuyu, dan melemparkannya ke bawah. Jiuyu tertusuk pedang, jatuh dengan kecepatan tinggi, dan tertancap di tanah. Pelayan Suzaku menatap Zhao Xianger, mendesah dan menggelengkan kepala, lalu berkata, cukup. Jika dia terus bertarung, dewa-dewa akan terluka di wajahnya. Pelayan itu mengulurkan jarinya. Zhao Xianger ingin menghunus pedangnya lagi, tetapi anggota tubuhnya seperti terbelenggu berat, dan tiba-tiba melambat. Pelayan itu menekuk jari-jarinya ke bawah. Zhao Xianger mengerang kesakitan, dan tubuhnya, yang melayang di udara, tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia menggertakkan giginya, dan darah mengalir di antara gigi-giginya yang seputih porselen. Dia berlutut dengan satu kaki, berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi dia merasa seolah-olah timah yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke tulang-tulangnya, mencoba menghancurkannya sedikit demi sedikit. Pelayan Suzaku itu mencapai mereka hanya dalam satu langkah. Dia menatap Jiuyu yang patah dan mendesah, memalukan sekali. Pelayan itu mengambil sayap-sayap yang patah dan memasangnya kembali di tubuhnya. Jiuyu berjuang untuk bangkit, berlutut, dan memberi hormat kepada pelayan itu. Pelayan itu menatap Zhao Xianger dan berkata, kau sangat baik, jauh lebih baik daripada dirimu yang manja di kehidupan pertamamu.
Kehidupan pertama, bahu Zhao Xianger terus bergetar, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mengingat mimpinya sebelumnya. Ia duduk di singgasana emas, menyaksikan 6 meteor berterbangan dan menghantam daratan yang terdiri dari pegunungan dan lautan. Pelayan itu mengangguk pelan, berkata, ini adalah kehidupan terakhirmu. Sebelum aku mati, aku akan membiarkanmu melihat pemandangan kematianmu. Inilah hadiahmu atas kemenangan ini. Ia tak peduli apakah Zhao Xianger menerima atau menolak. Jarinya menyentuh dahi gadis itu, dan api menyala di sela-sela jarinya. Mata perak Zhao Xianger seketika kehilangan kilaunya. Kesadarannya melayang lalu terfokus. Ketika ia tersadar kembali, ia mendapati dirinya berada di kerajaan surgawi keemasan, dikelilingi oleh kepingan-kepingan bunga api yang melayang bak istana. Zhao Xianger mengenali tempat ini. Ini adalah dunia gagak emas milik Ning Changjiu. Tidak, ini terasa berbeda dari dunia gagak emas saat ini. Zhao Xianger menatap tajam. Di seberang daratan yang luas, reruntuhan bangunan kuno yang megah masih terhampar. Tak lama kemudian, langit seolah runtuh, dan seluruh gurun runtuh. Di tengah pasir kuning, bayangan hitam besar, simbol ketakutan, tampak menjulang. Zhao Xianger tak bisa melihat dengan jelas, tapi ia tahu siapa itu. Burung vermilion. Bukan, itu burung naga sungai liar. Ning Changjiu menggendong Siming, berjalan menjauh dari halaman penjara yang sunyi. Saat suara air terjun menderu di telinganya, ia melihat sungai surgawi. Di sampingnya, sebuah tangga batu mengarah jauh ke dalam pegunungan. Ning Changjiu bertanya-tanya bagaimana gurunya bisa menciptakan gunung setinggi itu di bulan. Tapi itu tak lagi penting. Ia akhirnya kembali, dan pemandangannya tetap sama. Angin bertiup menuju ujung jalan setapak. Pegunungan dan sungai masih terbayang di hatinya. Ia menundukkan kepala, melangkah ke anak tangga pertama, dan mendaki. Tidak seperti kehidupan sebelumnya, ia bukan lagi pendeta Tao muda yang bodoh ketika kembali. Adik keempat, ayo kembali ke kuil, bisiknya, matanya tertuju ke cakrawala, langkahnya mantap, wanita di pelukannya terlelap. Sesampainya di kuil tak bertuan, cahaya bulan yang dulu bersinar terang di puncak Tianzu akhirnya meredup. Bulan perlahan bergeser ke barat. Fajar tiba-tiba menyingsing di cakrawala, dan dalam sekejap mata, malam telah berlalu. Di kota 10.000 iblis, Jiuling Yuansheng dan Bai Ze duduk bersila berhadapan. Kenapa kalian tidak menyerang sekuat tenaga? Tanya Jiuling Yuansheng. Bai Ze berkata, kalian terluka parah. Kemenanganku tidak adil. Jiuling Yuansheng bertanya dengan bingung, hanya itu. Bai Ze berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, kita memang bukan musuh sejak awal. Jiuling Yuansheng tetap diam. Ia tahu mereka semua memiliki musuh yang sama, tetapi meskipun begitu, apa dampaknya terhadap dendam pribadi? Bai Ze adalah yang pertama bangkit. Menyaksikan fajar menyingsing setelah malam yang panjang, ia berkata, guru berkata kepadaku bahwa cepat atau lambat kalian akan mengetahui apa yang sebenarnya kalian inginkan. Jaga diri, dan kita akan bertemu lagi tahun depan. Dengan kata-kata sederhana ini, sosok Bai Ze berubah menjadi seberkas cahaya, menyatu dengan cahaya pagi. Di luar kota, Shen Yu dan pendeta perak berhadapan sepanjang malam. Bahkan setelah cahaya bulan meredup, pendeta perak tak berani menghunus pedangnya. Gaun biru langit Shen Yu berkibar, wajahnya yang murni dan suci bagaikan bunga yang diukir dari pedang. Pendeta perak menurunkan gagang pedangnya dan berkata, lain kali kita bertemu, aku akan membunuhmu. Sambil berbicara, sosok pendeta perak perlahan menghilang. Setelah menghilang, ia muncul kembali, masih di tempat yang sama. Pendeta itu terkejut. Ia menoleh, menatap senyum di wajah King Kun, dan berkata, apa yang akan kau lakukan? Saudari senior tersenyum hangat, datang dan pergi sesukamu. Apa kau benar-benar berpikir kerajaan Tuhan tak terkalahkan? Kini, setelah adiknya naik ke Kunlun, ia tak lagi khawatir. Ia mencubit tangan kanannya dengan jari anggrek dan dengan lembut meletakkannya di lengan kirinya. Sebuah kecupan muncul dari dadanya. Kakak senior melangkah maju. Langit dan bumi hening. Raja Surgawi Perak menatap kakak senior kedua dan berkata, kau lebih kuat dari yang kubayangkan. Kakak senior kedua tertawa, imajinasimu sungguh kurang. Raja Surgawi Perak mengamati luka kakak senior kedua. Total 64 luka, semuanya disebabkan oleh pedangnya. Jika kita bertarung 3 hari lagi, aku bisa membunuhmu, seru Raja Surgawi Perak dengan percaya diri. Kakak senior kedua memutar gagang pedangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana mungkin ada begitu banyak, jika pedangmu memang cepat, tapi hanya itu. Dibandingkan dengan kakak seniorku, kau masih jauh tertinggal. Raja Surgawi Perak penasaran, seberapa cepat pedang Nuwa? Kakak senior kedua merenung sejenak dan berkata, jika kakak senior yang ingin membunuhku malam ini, aku tidak akan hanya mendapatkan 64 luka, aku akan dipenggal. Raja Surgawi Perak menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak mempercayai pernyataan pria itu. Namun setelah semalaman bertempur, Raja Surgawi Perak sampai pada kesimpulan yang berbeda, kau bukan Kaisar Putih. Kakak senior kedua sedikit terkejut dan bertanya, kenapa kau berkata begitu?
Raja Surgawi Perak menjawab, jika Yang Mulia Kaisar Putih kehilangan kotanya, bahkan semasa hidupnya, mungkin ia hanya sekuat dirimu. Kota Kaisar Putih adalah kerajaan surgawi Kaisar Putih. Selama ia tinggal di sana, ia dapat mengklaim gelar kaisar, tetapi begitu berada di luar, kekuasaannya sangat berkurang. Bahkan penguasa kerajaan surgawi saat ini pun masih seperti ini. Kakak senior kedua tertawa, bukankah kau menyebut Kaisar Putih tanpa izin? Aku tidak pernah mengungkapkan identitasku. Jangan bertingkah seolah kau telah menipuku, atau kau telah mengetahui rahasiaku. Itu sangat menyebalkan. Raja Surgawi Perak memandangi jubah birunya, gagang kuningannya, sarung pedangnya yang berpernis merah, dan bilah pedangnya yang hitam, dengan ekspresi termenung di wajahnya. Kakak senior kedua menarik kerah bajunya dan berkata dengan marah, apa yang kau lihat? Apa kau mencoba menumbuhkan rasa kagum satu sama lain? Jangan biarkan pikiranmu yang tidak pantas menghalangi. Menjijikkan. Raja Langit Perak hanya menertawakan kata-katanya yang tak jelas. Kakak senior kedua berkata, baiklah, cepat kembali dan lapor. Lagi pula, kau sudah bertemu denganku, dan aku yakin Bai Zhang akan mengerti. Raja Langit Perak ingin menyerang lagi, benar-benar menguji batas wilayah kekuasaannya, tetapi setelah ragu sejenak, ia menurunkan pedangnya, berbalik, dan berjalan menuju cahaya pagi di timur. Kakak senior kedua menghela napas lega, menggertakkan gigi dan meringis kesakitan saat melihat bekas luka di lengan dan pinggangnya. Ribuan mil jauhnya, pertempuran antara kakak senior Jiange dan Nona Si telah berakhir. Keduanya tetap berimbang. Saat cahaya bulan memudar, mereka diam-diam menarik serangan mereka dan berbalik bersama. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi ladang gandum, kosong dan hampa. Hujan deras telah berhenti, malam yang mendebarkan telah berakhir. Orang-orang dari seluruh penjuru dunia memandangi matahari terbit, sinarnya terukir di mata setiap orang, emosi mereka beragam. Setelah mendapatkan hati suci Tianzang, namun ia masih belum berani mengungkapkannya. Ini telah menyelamatkannya dari banyak masalah. Gumam Ye Changong lirih dalam hati di dalam kuil Tao yang tak sedap dipandang. Ia pun menatap matahari yang terik. Ia selalu percaya bahwa jika suatu hari nanti malam yang panjang tiba dan matahari berhenti terbit, penduduk negeri ini akan memancarkan cahaya yang sebanding dengan matahari, mengusir dingin dan menerangi langit dan bumi. Kemudian, seluruh umat manusia akan menyaksikan kebenaran. Inilah yang selalu ia kejar. Di dalam kuil, Buddha-Buddha emas yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Tirai putih yang menutupi aula memantulkan bayangannya, bergerak tanpa angin. Angin sepoi-sepoi melewati celah-celah tirai dan berhembus keluar. Saat Ning Changjiu, menggendong Siming, tiba di paviliun yang didedikasikan untuk Zhuo Wang Zaixin, Zhao Xianger telah selesai membaca mimpi yang ditinggalkan oleh pelayan Suzaku. Di dalam kerajaan emas para dewa, sosok seorang wanita yang sangat cantik tergambar jelas. Sebilah pedang raksasa menembus dadanya, bulu phoenix warna-warninya meneteskan darah, jubah emasnya juga berlumuran darah. Seluruh tubuhnya menjadi tumpukan puing-puing yang hancur. Hanya struktur kuil yang masih utuh, dan di gerbang, tulisan Istana Qianming, samar-samar terlihat. Di hadapan wanita berjubah emas itu berdiri seorang wanita lain. Wajah, tubuh, dan gaunnya semuanya terbuat dari pasir yang mengalir. Ia sama cantiknya, tetapi kecantikannya menakutkan, seperti iblis yang lahir dari dosa. Ia adalah burung naga sungai liar. Pedang besar yang telah membunuh wanita berjubah emas itu diayunkan olehnya. Zhao Xianger menyaksikan pertempuran yang menggemparkan ini, perang antar dewa, tetapi ia dapat melihat petunjuk halus. Kekuatan wanita berjubah emas itu melampaui burung naga sungai liar. Namun, burung naga sungai liar akhirnya menang. Zhao Xianger merasa wanita berjubah emas itu memalukan. Ia merasa dirinya memiliki wujud dewa, tetapi tidak memiliki hati dan tekad sejati yang layak dimilikinya. Bahkan sebagai pengamat, ia menggertakkan giginya karena marah melihat banyaknya pertarungan hidup mati, berharap ia bisa mengangkat pedang itu sendiri. Wanita berjubah emas itu memiliki banyak kesempatan untuk membunuh burung naga sungai liar, tetapi tak gentar menghadapi kematian, ia berusaha bertahan hidup, meraih serangan balik yang menakjubkan satu demi satu. Akhirnya, meskipun babak belur dan memar, ia masih berhasil menancapkan pedang merahnya ke tubuh lawannya. Zhao Xianger mengenali pedang itu adalah Yulei, pedang penguasa dunia bawah, bersama Sentu. Burung naga sungai liar, baik pedang maupun tubuhnya, menghantam wanita berjubah emas itu. Api ilahi berkobar ke langit, seketika memenuhi seluruh kerajaan ilahi. Burung naga sungai liar terbang, sayapnya terbentang di tengah api, bukan lagi sayap yang terbuat dari pasir, melainkan bulu-bulu api. Ia menari menembus nirwana, bertransformasi menjadi Suzaku masa kini. Wujud wanita berjubah emas itu dengan cepat hancur, hanya menyisakan roh bawaan Phoenix api yang menyelimuti sisa-sisa terakhirnya, bagaikan embrio, terjun ke dalam kekacauan. Zhao Xianger merangkum kegagalan wanita berjubah emas itu sambil mengkritiknya dengan keras dalam hati. Betapa sombong dan bodohnya. Namun, kau masih layak menghunus pedang, memiliki kerajaan surgawi. Jika itu aku pasti akan menang. Memikirkan hal ini, Zhao Xianger tiba-tiba berkecil hati.
Ia menyadari bahwa wanita itu tampak seperti dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya. Sayangnya, kesedihan terbesar dalam hidup mungkin adalah ini. Aku benar-benar ingin menghajar diriku sendiri. Zhao Xianger berpikir begitu, lalu tiba-tiba tersenyum. Senyumnya lenyap tertiup angin. Mimpinya hancur, dan pelayan Suzaku itu menarik kembali jarinya. Ia menatap senyum tipis Zhao Xianger dan merasa sedikit kecewa. Ia tak berkata apa-apa lagi, mengangkat tangannya, dan menebas Zhao Xianger. Zhao Xianger mengangkat kepalanya dan menatapnya. Pada saat ini, wajah Zhao Xianger akhirnya menunjukkan ekspresi yang memuaskan pelayan Suzaku. Zhao Xianger, yang telah menyadari dirinya sendiri dan tidak takut hidup dan mati, terkejut saat ini. Gadis Suzaku mengagumi pupil matanya, tetapi raut wajahnya yang dingin berubah. Ia melihat warna putih yang tidak selaras di pupil Zhao Xianger. Jiuyu juga mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang gadis Suzaku, gemetar seluruh tubuhnya seolah-olah ia telah melihat hantu di siang bolong. Sebuah bayangan putih samar muncul entah dari mana dan melayang tanpa suara di belakang gadis Suzaku. Persis seperti Jiuyu yang melayang di belakang Zhao Xianger sebelumnya. Tak seorang pun bisa melihat wajahnya dengan jelas. Jiuyu berteriak, tidak, memanjat seperti orang gila, dan menerkam bayangan putih itu. Zhao Xianger segera tersadar dan menebas tubuh Jiuyu dengan pedang. Pada saat yang sama, jari bayangan putih itu telah menyentuh bagian belakang leher gadis Suzaku. Ning Changjiu, sambil menggendong Siming, berjalan melewati paviliun prasasti yang tak terlihat dan melewati kota Dahe. Matahari terasa hangat, kantong gembala dan gandum bagaikan ombak, dan semuanya terasa seperti mimpi. Di belakang kota Dahe, di padang rumput hijau, Ning Changjiu melihat 5 pohon. Itu adalah buku-buku yang mereka tanam bersama dalam mimpi, sepakat untuk berlomba melihat siapa yang bisa tumbuh lebih tinggi. Jadi, ternyata itu bukan mimpi. Ning Changjiu memeluk Siming lebih erat saat ia menaiki tangga terakhir. Pintunya sedikit terbuka, sepertinya karena murid yang ditugaskan untuk itu telah menghilang. Ning Changjiu mencondongkan tubuh dan mendorongnya perlahan hingga terbuka. Ikan-ikan bermain-main di kolam pelepasan. Paviliun hukum dan ketertiban berdiri dengan hikmat di latar belakang. Di baliknya terdapat paviliun buku teratai, karakter, Jing, tenang, yang ditulis dengan gemerlap masih segar dalam ingatannya. Mimpi itu terasa baru beberapa hari yang lalu, namun terasa seperti bertahun-tahun. Perjalanannya mulus. Ia tiba di halaman terakhir. Pohon-pohon besar tertutup bunga seputih salju, kanopinya menghasilkan bayangan berbintik-bintik hijau berkilauan. Di balik kolam teratai, gerbang kuil disegel. Ning Changjiu, menggendong Siming, berlutut di depan kuil dan berkata, murid Ning Changjiu, mohon bertemu guru. Kuil itu tidak merespons. Ning Changjiu memanggil puluhan kali lagi. Masih tak ada jawaban. Tubuh Sueci kembali dingin dalam pelukannya, dan harapan Ning Changjiu yang selama ini sulit dinyalakan, perlahan-lahan pudar. Tepat saat ia hendak menerobos masuk, angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya dan masuk ke kuil melalui celah tersebut. Sesaat kemudian, sebuah suara jernih terdengar, lebih mengharukan daripada musik apapun di dunia. Siapa yang berlutut di luar kuil? Apa yang kau inginkan? Ning Changjiu mengangkat kepalanya, sedikit terkejut, dan segera mengulangi dengan suara gemetar, murid Ning Changjiu, aku ingin bertemu guru. Ia bersujud dalam-dalam. Di kuil, wanita itu menjawab dengan santai. Klik. Dengan suara pelan, pintu yang telah tertutup selama 24 tahun di kehidupan sebelumnya dan selama 3 tahun dalam mimpinya akhirnya perlahan terbuka untuknya. Ini pertama kalinya Ning Changjiu melihat wujud aula ini dalam ingatannya. Pintu terbuka perlahan dan hikmat. Sinar matahari yang terang di luar bersinar masuk, dan kemegahan aula yang tersembunyi pun merembes keluar. Dua cahaya yang sangat berbeda bertemu di ambang pintu dan menyatu dengan lembut. Tampak seperti air yang diselimuti cahaya, berubah menjadi tirai pintu yang menggantung di depan mata, di baliknya terbentang dunia merah tua yang bergoyang. Ning Changjiu menggendong wanita itu dan menegakkan tubuhnya yang kaku. Kepalanya pusing dan ia tak berdaya. Ia terhuyung dan hampir jatuh ke aula, tampak malu. Ning Changjiu berjuang untuk berdiri tegap. Tubuhnya yang kelelahan gemetar, tetapi tangan yang menggenggam Siming adalah satu-satunya yang membuatnya tetap tegap. Ia datang ke kuil dan mengangkat kepalanya. Dunia itu bagaikan dunia kaca patri. Patung-patung dewa, yang namanya tak diketahui, berdiri mengelilingi kuil, menjulang tinggi dari langit hingga ke tanah, masing-masing dicat emas, beberapa hikmat dan agung, beberapa menari dengan anggun. Separuh tubuh mereka tersembunyi dalam kegelapan, sementara separuh lainnya diterangi oleh lilin-lilin yang mereka pegang, memperlihatkan pola-pola logam yang berharga. Di tengah-tengah kuil, beberapa tirai kasa putih tergantung. Tirai kasa itu lebih tinggi dari patung-patung, dan mereka bergerak tanpa angin, seperti awan yang terkurung di sana. Air kolam, yang remang-remang diterangi cahaya lilin, membasahi tepi kain kasa putih, dan bergelombang bersama air. Sebuah sosok samar-samar terlihat melalui kain kasa putih. Sosok itu sangat ringan, memperlihatkan kelangsingan yang tak terlukiskan. Dalam cahaya terang, garis-garis bergelombang sosok wanita itu tampaknya telah mencapai keindahan tertinggi. Keindahan mungkin tidak memiliki arti, tetapi keindahan seperti itu adalah kehendak Tuhan yang sejati.
Sama seperti pandangan sekilas yang menakjubkan yang diambil Ning Changjiu ketika dia melihat kembali pada hari kenaikannya. Dia adalah Ye Changgong. Orang yang tak terlupakan itu berada dekat, hanya dipisahkan oleh kain kasa tipis. Kenangan masa lalu dan masa kini berpadu dengan cerdik, seolah bayangan patung dan bayangan peri dari tirai kasa adalah titik akhir perjalanan melintasi ribuan sungai dan gunung. Pintu kuil perlahan tertutup. Ning Changjiu berlutut dan menundukkan kepalanya, berkata dengan sungguh-sungguh, murid menyapa guru. Guru, aku telah menunggu lama. Sosok surgawi di balik kerudung putih menatapnya dengan tenang dan berkata, apa yang kau inginkan? Ning Changjiu ingin menjawab, tetapi pikirannya terasa seperti ditusuk pisau. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan bersujud lagi, berkata, Nona Sueci terluka parah demi menyelamatkan nyawaku. Ia hanya punya satu napas tersisa. Kuharap guru akan menolongnya. Ye Changgong menatap Siming melalui kerudung putih dan berkata lembut, apa hubunganmu dengannya? Aku, Ning Changjiu tertegun sejenak, lalu berkata, kita belum membuka hati. Dulu, aku keras kepala. Selama dia bisa bangun, aku pasti akan mengungkapkan perasaanku. Ye Changgong berkata dengan acuh tak acuh, tapi surat nikah yang kujanjikan itu untuk Zhao Xianger, bukan untuknya. Ning Changjiu merasa ada yang tercekat di tenggorokannya, dan setelah beberapa saat ia berkata dengan tegas, ketika orang berbicara tentang pernikahan, mereka harus memberi penghormatan kepada para tetua, jadi aku datang untuk membawanya menemui guru. Sueci adalah gadis yang kucintai saat aku berlatih di dunia. Dia dulu seorang pendeta, dan dia berhati baik. Kami adalah pasangan yang serasi dan kami memiliki banyak rencana. Aku ingin tahu apakah guru puas. Kata-kata Ye Changgong tetap datar. Lalu, apakah kau juga sama di kehidupanmu sebelumnya? Ning Changjiu berkata dengan tenang, di kehidupanku sebelumnya, aku mempraktikkan Taoisme dengan hati yang murni selama 24 tahun dan menolak lamaran pernikahan sampai hari kenaikan. Ye Changgong berkata, pada hari kenaikan, aku akan membunuhmu dengan pedang. Ning Changjiu ragu sejenak dan mengangguk ringan. Ye Changgong bertanya, apakah kau tahu mengapa aku membunuhmu? Ning Changjiu berkata, aku tidak tahu. Ye Changgong bertanya, lalu apakah kau membenciku? Ning Changjiu menjawab, tidak. Ye Changgong bertanya, apakah kau mengatakan ini karena kau membutuhkan sesuatu dariku? Murid ini selalu menghormati guru. Jika bukan karena mimpi 3 tahun itu, aku pasti sudah lama mati di kaki puncak Tianzu, kata Ning Changjiu tulus. Sosok Ye Changgong terhuyung-huyung di balik kain kasa putih. Ia menatap pemuda yang berantakan dan berlumuran darah itu. Setiap kata yang diucapkannya terucap dengan rasa sakit yang luar biasa, dan giginya gemeretak di bawah pipinya yang kurus. Mengapa kau pikir aku bisa menyelamatkannya? Tanya Ye Changgong. Ning Changjiu sudah mempertimbangkan pertanyaan ini. Ia berkata dengan serius, Sueci memberitahuku bahwa di dalam kerajaan ilahi, korona matahari terbelah 2. Separuh dari 6 jam malam ada di tangannya, sementara separuh lainnya seharusnya ada di tangan guru. Ye Changgong bertanya, apakah kau sudah menduga bahwa akulah yang bertanggung jawab atas dewa tanpa kepala? Ning Changjiu menjawab, tidak ada orang lain di dunia ini yang memiliki kekuatan magis ini selain guru. Ye Changgong mengabaikan kata-kata ayu. Ia menatap Siming, dan ingatan dari 700 tahun yang lalu perlahan muncul. Saat itu, ia tak punya waktu untuk menciptakan pendeta dan raja surgawi baru, jadi ia mengampuni nyawa mereka dan mengasingkan mereka ke kota batas rusak, di bawah kerajaan ilahi, untuk menjaga ketertiban dan stabilitas. Ia tak pernah membayangkan wanita yang ia pandang dengan acuh tak acuh itu akan muncul di hadapannya dalam keadaan seperti itu. Nasib dunia ini rumit, dan bahkan ia tak mampu memperhitungkan segalanya dengan tepat. Ye Changgong berkata, tinggalkan dia di sini. Ning Changjiu terkejut, lalu perlahan melonggarkan cengkeramannya pada wanita itu. Lengannya begitu kaku hingga ia tak lagi merasakan kelembutan tubuh dalam pelukannya, tetapi gerakannya tetap hati-hati, seolah-olah ia sedang menggendong sepotong porselen berharga yang telah ia hargai selama 1000 tahun. Murid, terima kasih, guru, karena telah menyelamatkanku. Aku rela mempertaruhkan nyawaku untukmu, bahkan jiwaku. Tenggorokan Ning Changjiu terasa terbakar karena haus setelah sekian lama tak minum. Ye Changgong dengan lembut mengangkat lengannya. Kerudung putih itu tersibak, memperlihatkan sosok Siming, terangkat oleh cahaya bulan yang tak terlihat, saat ia perlahan bangkit dan hanyut ke dalam lapisan-lapisan kerudung putih yang jatuh. Bagaikan perahu yang akhirnya kembali ke laut setelah bertahun-tahun terombang-ambing. Pandangan Ning Changjiu mengabur sepenuhnya. Tulang-tulangnya terasa seringan awan, tak mampu menahan beban tubuhnya. Obsesinya akhirnya sirna, dan ia pun rileks. Luka-luka yang terhimpit di dalam dirinya meletus satu demi satu, suara meridiannya berderak pelan menggema di bawah kulitnya. Lutut Ning Changjiu lemas, dan ia pun ambruk ke tanah, darah segar mengalir di balik pakaiannya. 3000 dunia. Zhao Xianger bermimpi panjang. Di dalamnya, ia menghuni kerajaan surgawi yang gemerlap. Dunia itu luas dan tak terbatas. Di pagi hari, ratusan burung memberi penghormatan kepada burung phoenix, dan ikan awan tiba membawa tongkat kerajaan.
Saat senja, awan memenuhi langit bagai brokat, dan para peri dengan anggun menaburkan bunga. Tempat ini menyerupai matahari, namun bukan matahari yang sebenarnya. Itu adalah perwujudan kekuatan matahari, kerajaan ilahi yang menjulang tinggi di atas dunia manusia, setara dengan istana bulan. Menurut standar modern, satu-satunya rentang waktu yang dapat dilacak adalah 4000 tahun, masa ketika 6 dewa awal pertama kali tiba. Sejarah sebelumnya telah lama hilang dalam perang dahsyat antar dewa. Namun, cakupan mimpi itu bahkan lebih jauh ke belakang. Kala itu, dunia manusia diperintah oleh Dewa Bintang, kini dikenal sebagai Dewa Ketujuh. Dewa Bintang memiliki otoritas atas kehidupan, dan merupakan Dewi Ibu segala sesuatu. Kerajaannya, Istana Bulan di Bulan, dan dunia Dewa Bintang membentuk keseimbangan yang rumit. Setiap hari, ia berdiri di atas awan, memandangi keindahan dunia yang luas dan megah. Mu Yunxia membentuk roknya, Jie Xinghuo menjadi kandilnya. Ia adalah makhluk tercantik dan mulia di dunia ini, kulitnya sehalus sutra, wajahnya murni dan suci. Melihat sekeliling, tak seorang pun dapat menandingi kecantikannya, kecuali yang ada di Istana Bulan. Namun, ia bukanlah penguasa sejati kerajaan ini. Menurut struktur kerajaan dewa saat ini, ia akan menjadi seorang pendeta atau raja surgawi. Otoritas pendeta dan raja surgawi merupakan pembagian dari penguasa dewa. Misalnya, otoritas dewa tanpa kepala bersifat tak terbatas, sementara Yechu dan Siming masing-masing mengendalikan waktu dan takdir yang merupakan ketakterhinggaan. Namun, dewa ilahi ini jelas-jelas memanjakan dan mencintainya, menyerahkan kedua kekuatan itu ke tangannya. Kala itu, para dewa bukan sekadar wadah kekuatan yang dingin. Mereka memiliki emosi, suka, duka, dan kecemasan manusia. Ia adalah hamba sekaligus istri dewa. Ketika mereka saling mencintai, seluruh dunia terpikat olehnya. Dan wajah dewa ini, bahkan setelah ribuan kehidupan, bahkan jika hancur menjadi abu, ia akan mengenalinya. Ternyata kisahnya dengan Ning Changjiu telah ditakdirkan jauh sebelum sejarah dimulai. Tak heran ia merasa begitu akrab saat pertama kali mereka bertemu di kehidupan ini. Kala itu, ia masih mengenakan mahkota kekaisaran, senyum lembutnya memancarkan keagungan seorang kaisar. Ia tampak sangat manusiawi. Dan ia sering mengenakan gaun emas panjang yang dihiasi burung-burung yang tak terhitung jumlahnya, dengan lembut menempelkan tubuhnya yang anggun ke tubuh pria itu, seperti burung berwarna-warni yang bersandar pada seorang pria. Celakanya, jika bukan karena kemiripan yang luar biasa antara wanita bergaun emas itu dan dirinya sendiri, ia sungguh tak akan bisa mengakui bahwa itu adalah dirinya. Singkatnya, Ning Changjiu tidak boleh menyaksikan adegan memalukan ini, atau ia akan benar-benar dipermalukan. Saat itu, namanya bukan Zhao Xianger. Ning Changjiu selalu memanggilnya Xie. Ia adalah wakil penguasa kerajaan ilahi, yang juga dikenal sebagai Perdana Menteri Wanita atau Perdana Menteri. Saat itu, ia tampak bebas, sehingga ia mencurahkan seluruh energinya untuk menciptakan kecantikannya sendiri. Selempang di pinggang rampingnya bagaikan cahaya bulan yang terpotong, cahaya bintang di gaun merah keemasannya bagaikan sudut bima sakti, dan bibir tipisnya yang montok berkilauan dengan cahaya yang cemerlang. Rambutnya yang panjang, biasanya hitam legam, kini sebagian besar berwarna keemasan, berubah warna seiring waktu, dan warnanya tampak berbeda dari berbagai sudut. Kini, Zhao Xianger, yang hanya mengenakan pakaian putih dan hitam, merasa sulit untuk memahami estetika kehidupan masa lalunya. Baginya, kemegahan seperti itu tampak agak terlalu mencolok. Namun, auranya benar-benar membangkitkan semangat seorang dewi, ibu dunia. Kala itu, manusia di dunia manusia masih belum beradab, masih hidup dengan pertanian tebang bakar, makan daging mentah, dan minum darah. Kerajaan ilahi, yang tinggi di atas langit, tak terkekang oleh aturan manusia dan bisa masuk dan keluar sesuka hati. Ning, yang dikenal sebagai Kaisar Jun, sering kali mengenakan berbagai identitas di waktu luangnya, menjelajahi dunia fana untuk mencerahkan rakyat. Ia memiliki banyak murid, mengajar semua orang. Ketika ia berceramah, rubah dan burung liar sering berkumpul untuk mendengarkan, terpesona dan terhipnotis. Orang-orang memujanya sebagai orang suci. Dewa Ketujuh juga berhubungan baik dengannya, dan keduanya sering bepergian bersama, melihat pemandangan baru dan unik serta mendiskusikan makna penciptaan dan segala sesuatu. Pada saat itu, Putri Xie merasa hal ini sulit dipahami. Ia tak dapat memahami kegembiraan dunia fana. Semua keajaiban dunia dapat ditemukan di kerajaan Dewa Matahari, sementara dunia fana tak lebih dari hamparan pasir, puing, air mengalir, dan tumbuhan. Bahkan umat manusia, yang paling dekat dengan mereka, pun dipenuhi keburukan. Serangga dan kotoran merajalela, dan kecurigaan serta kecurigaan menyelimuti negeri itu. Sebagai seorang dewi, ia menolak mentah-mentah untuk menginjakkan kaki di negeri seperti itu. Awalnya, ia tidak mempermasalahkan hobi Ning Changjiu. Kemudian, ketika Ning Changjiu mendalami hukum alam dan menciptakan metode kultivasi paling awal, ia merasakan krisis, takut manusia fana ini akan bangkit dengan kekuatan yang setara dengan mereka. Namun ia tidak berkutat pada hal itu. Ketika Ning Changjiu berbincang dengannya tentang hal itu, ia merasa terhibur.
Ning Changjiu bahkan telah mengukir kolam surgawi di gunung bersalju untuknya mandi, agar ia bisa menemaninya ke dunia manusia. Air di kolam itu mengalir dari surga, murni dan tanpa celah. Namun ia tetap menolak, enggan meninggalkan alam dewa. Ning Changjiu tidak memaksanya. Waktu yang tak terbatas berlalu. Zhao Xianger merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Jika itu hanya kunjungan ke dunia manusia, ia tak akan berkata apa-apa, tapi kenapa ia selalu membawa pulang wanita? Meski masih manusia biasa, wanita ini bermartabat dan cantik, gaun birunya selembut cermin, bak Dewi Danau. Ini Luo Shen, salah satu muridku, Ning Changjiu, yang mengenakan mahkota kekaisaran, memperkenalkan dengan tenang. Kemudian, bukan hanya manusia, tetapi setiap 100 tahun sekali, ia akan membawa pulang seorang wanita, dan kemudian, bahkan siluman rubah dan sejenisnya pun dibawa pulang. Meskipun Zhao Xianger juga menjadi penonton dalam mimpi saat itu, ia tetap membenci pemandangan ini. Nah, setelah bertahun-tahun, kau benar-benar tidak melupakan niat awalmu, dan kau konsisten. Dan Xie saat itu benar-benar seorang istri yang lembut dan perdana menteri wanita. Ia tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini, tetapi ada satu hal yang pasti, jangan pergi ke Istana Bulan. Ning Changjiu tersenyum dan setuju. Ia bahkan menyombongkan diri bahwa ia hanya membawa pulang satu wanita setiap beberapa ratus tahun, yang sangat terkendali, menunjukkan dedikasinya. Senyum menyebalkan ini, benar-benar diwariskan selama ribuan tahun tanpa berubah. Zhao Xianger menggosok-gosok tangannya dalam mimpi, ingin sekali mencabik-cabik mulut licik itu. Hari-hari seperti ini berlangsung lama. Berkat kerjasamanya dan Dewa Ketujuh, dunia manusia berkembang pesat. Manusia mulai belajar menempa benda, menggunakan perkakas, menenun pakaian, dan membuat benda-benda seperti jarum dan pisau dari tulang. Gelombang pertama pertapa muncul. Orang-orang ini memiliki arti penting bagi dunia ini, mencapai alam yang luar biasa tinggi, bahkan mampu menantang dewa-dewa kuno yang masih hidup dari era prasejarah. Namun, kemudian, kedamaian itu hancur. Di bawah kerajaan Dewa Keemasan, meteor-meteor melesat di langit malam. Inilah pemandangan yang diimpikan Zhao Xianger beberapa hari yang lalu. Ia kini mengerti bahwa bintang-bintang yang datang ini melambangkan 5 elemen, emas, kayu, air, kayu, tanah, dan kegelapan. Elemen-elemen ini kini menjadi 6 dewa awal. Yang pertama tiba adalah Zulong, yang melambangkan api, dan para dewa perlahan-lahan kembali ke posisi mereka. Xie tidak menganggapnya serius. Ia telah lama mengetahui bahwa bintang-bintang yang jauh telah lama mendambakan energi spiritual unik dunia fana. Mereka tidak ingin lama-lama terkucil, mereka juga ingin memiliki kehidupan mereka sendiri. Kemudian, masing-masing bintang memperoleh kesadaran, menempuh perjalanan ribuan mil untuk menjadi penjara. Namun, kekuatan para dewa di dunia manusia berkaitan dengan jarak planet asal mereka. Penjaga planet asal adalah Dewa Ketujuh, Dijun, dan Dewa Agung Changxi dari Istana Bulan. Changxi, Ibu Bulan, memiliki keterikatan terdalam dengan dunia manusia, dan ia pun pergi ke dunia fana tanpa ragu. Ning Changjiu juga ingin pergi, tetapi Xie, yang egois karena takut ia akan bertarung bersama Changxi dan mengembangkan perasaan terhadapnya, memaksanya untuk tinggal, menyatakan bahwa kekuatan Changxi begitu besar sehingga 6 dewa yang menyerang bukanlah tandingannya. Changxi kemudian terjebak dalam konflik fana. Istana Bulan dan Kerajaan Matahari saling terkait erat. Ning Changjiu, mengabaikan permohonan lebih lanjut, bertekad untuk menyelamatkannya. Xie dengan tegas mengancam bahwa jika ia berani pergi, ia tidak akan mencarinya, bahkan jika ia mati di dunia fana. Zhao Xianger terdiam lama. Jika ia sekarang, ia akan maju sendirian, mengenakan satu baju zirah dan satu pedang, tanpa rasa takut akan pertikaian emosional yang tersisa. Memang, banyak penyakit adalah akibat dari memanjakan diri. Zhao Xianger merasa ia harus menarik garis batas antara dirinya dan wanita ini, tidak mau mengakui apapun selain kecantikannya. Tahun-tahun berikutnya penuh gejolak. Perang itu lebih brutal dari yang dibayangkannya. Ning Changjiu, dewa sejati, turun dari surga dan seorang diri melawan 6 dewa primordial, menyelamatkan Changxi yang terluka parah dan hampir mati. Changxi sudah mati di mata 6 dewa, dan yang dibawa Ning Changjiu kembali nyaris menjadi mayat. Ia melewati Xie, yang ragu untuk berbicara, memperhatikannya menggendong wanita cantik berjubah bulan itu ke dalam istana. Kemudian, entah bagaimana, ia menyelamatkan Changxi, tetapi Changxi terluka parah di bagian ulu hatinya, memutuskan hubungannya dengan Istana Bulan. Sebelum ia pergi bersama Changxi, tatanan dunia fana telah hancur. Para kultivator pertama mendirikan pengadilan abadi, dan para dewa masing-masing naik ke posisi masing-masing, memperoleh kekuatan untuk melawan 6 dewa primordial. Dewa Ketujuh, bersatu dengan pengadilan abadi, berperang melawan 6 dewa primordial untuk menguasai dunia. Setelah Ning Changjiu dan Dewa Bulan mendapatkan kembali kekuatan mereka, mereka berencana untuk kembali ke dunia fana. Istana Bulan kini tak bertuan dan sulit dipertahankan, tetapi Kerajaan Matahari masih membutuhkan seseorang untuk melindunginya, sehingga Xie harus tetap tinggal. Namun, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Kegelapan yang tak terlukiskan menyelimuti mereka.
Teror yang tak terkira. Tak seorang pun tahu apa itu, hanya bisa menyaksikan tanpa daya kegelapan menyebar di langit planet asal mereka bagai wabah. Mereka bisa saja tetap terisolasi dan terlindungi. Namun Ning Changjiu tetap bertekad untuk pergi. Murid-muridnya masih berada di dunia manusia, dan ia mencintainya, tak ingin dunia itu menjadi tempat terpencil tanpa energi spiritual, tak diterangi cahayanya. Dunia manusia kini tak terjangkau. Mereka hanya bisa berubah menjadi dua roh, menjalin ikatan, dan diam-diam menyeberangi kegelapan menuju Laut Samsara, tempat mereka akan bereinkarnasi sebagai manusia, mendapatkan kembali keilahian mereka, dan menyelamatkan dunia, yang kelak akan menjadi kehidupan kedua mereka. Namun, ini penuh bahaya, dan Xie menolak untuk setuju. Ia dan Xie bertengkar sengit. Chang Xi, mengenakan jubah bulan, berdiri di luar aula, mendengarkan kegaduhan dan tangisan di dalam, wajahnya tertunduk, sembari menunggu dengan tenang. Akhirnya, Xie dibujuk olehnya, bersedia menunggu hingga ia mendapatkan kembali keilahiannya dan menghubunginya, bekerja sama secara internal dan eksternal untuk membasmi para penjajah. Untuk tujuan ini, ia dan Chang Xi menempa 81 pedang abadi dan memberikannya kepadanya. Inilah akhir dari kehidupan pertama mereka. Zhao Xianger menatap wanita yang menangis di atas tahta. Meskipun ia tidak setuju dengan pilihannya, hatinya masih membentang selama 3000 tahun, membangkitkan rasa kasihan yang tak terhingga. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa ia bukan lagi seorang penonton, melainkan seorang wanita di atas tahta, menyaksikan pria itu melepas mahkotanya, berpakaian putih, dan berjalan pergi sendirian. Dalam mimpinya, Ning Changjiu juga melihat pemandangan yang sama dengan Zhao Xianger. Ia menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam mimpi lagi. Ia juga menyadari bahwa inilah kekuatan magis gurunya. Ia menyaksikan kisah epik kuno ini dalam mimpinya. Apakah ini dirinya di kehidupan pertama? Ning Changjiu menatap pria dengan mahkota kaisar, tetapi masih dengan temperamen muda, dan merasa bahwa dia memiliki gayanya sendiri. Dan Xianger, tidak, mungkin namanya seharusnya Xie. Nah, Xianger di kehidupan pertama benar-benar berperilaku baik, bagaimana dia bisa menjadi begitu manja sekarang? Dia melihat dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya, telah memarahi Zhao Xianger begitu banyak sehingga dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan hanya bisa menangis, dan dia yakin. Dia berpikir bahwa memang benar bahwa satu kehidupan lebih baik dari yang lain. Sekarang Zhao Xianger berani menungganginya dan memukulinya. Benar-benar hati seorang istri yang telah berubah, dan otoritas suami telah runtuh. Sungguh memalukan, adegan melintas di depan matanya. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Itulah akhir dari kehidupan pertamanya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia bukan lagi seorang pengamat. Dia berdiri di aula, isak tangis lembut terdengar di belakangnya. Ia perlahan berbalik dan melihat wanita bergaun emas duduk gemetar di singgasana, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ning Changjiu, mata wanita yang lembut dan lemah itu tiba-tiba berubah, dan tiba-tiba menjadi cerah. Ning Changjiu tertegun dan berkata ragu-ragu, Xianger. Zhao Xianger merasa seperti mimpi buruk dan mimpi indah telah menjadi kenyataan. Apakah kau melihat semuanya? Tanya Zhao Xianger. Ning Changjiu ragu-ragu dan berkata, menurutmu, apakah aku seharusnya melihatnya? Zhao Xianger turun dari singgasana setelah menanggalkan pakaian warna-warni yang rumit dan hanya mengenakan gaun putih bulan, lalu berkata, kau akan kawin lari dengan wanita lain, dan kau masih bertanya apakah aku melihatnya. Ning Changjiu segera mengambil keputusan dan berkata, ini semua dilakukan oleh Kaisar Jun. Apa hubungannya denganku, Ning Changjiu? Zhao Xianger setuju dengan ini, kalau begitu, kekalahanku dari Huang Helong juga karena Xie terlalu lemah. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ning Changjiu sedikit terkejut, Huang Helong. Apakah Suzaku yang membunuhmu? Petik 2. Zhao Xianger tiba-tiba teringat bahwa Ning Changjiu tidak tahu ini. Ia merasa seperti sedang memperlihatkan kekurangannya sendiri, dan menjadi semakin marah. Ia mengulurkan tangan untuk menarik telinga Ning Changjiu dan berkata, baiklah, Kaisar Jun tidak ada hubungannya denganmu, tapi bagaimana dengan Lu Jiajia dan Siming? Hah? Ning Changjiu tidak punya cara untuk membantah. Zhao Xianger menyilangkan tangannya dan bertanya, kau terlahir sebagai dewa matahari, jadi mengapa kau begitu najis? Ning Changjiu merenung sejenak dan berkata dengan serius, mungkin matahari bukanlah sesuatu yang murni. Zhao Xianger menjawab, jangan mencoba bersikap misterius padaku. Aku bukan Xiaoling. Oh, ngomong-ngomong tentang Xiaoling, bagaimana kau menjelaskan ikatan abadi? Ning Changjiu merasakan tatapan tajam gadis itu, mengulurkan jarinya, memancarkan seberkas cahaya murni, dan berkata, Xianger, lihat. Hah? Apa yang kau lihat? Apa kau mencoba mengalihkan perhatianmu lagi? Tanya Zhao Xianger penasaran. Ning Changjiu mengeluarkan sebuah prisma transparan berbentuk segitiga entah dari mana dan meletakkannya di hadapannya. Cahaya menembus prisma tersebut, meninggalkan warna seperti pelangi di dinding. Ning Changjiu berkata, lihat, cahaya yang tampak terang dan murni ini ternyata mengandung segudang warna. Inilah sifat Dewa Matahari. Jangan salahkan aku. Zhao Xianger menatap Ning Changjiu dengan dingin.
Ning Changjiu, merasakan niat membunuh gadis itu, berkata dengan senyum tegas, "Si Anger, jangan tidak percaya padaku. Ini bukan ilusi. Pelangi yang kita lihat setiap hari adalah buktinya." Zhao Xianger menyunggingkan senyum membunuh. "Yang mana dari 7 warna itu yang kau sukai?" Ning Changjiu ragu-ragu saat gadis itu menerjangnya dengan ganas. Di dalam kuil, kedua pria itu bergulat, teriakan minta tolong pemuda itu sesekali bergema. Wanita berjubah bulan mendengarkan di luar pintu, menunggu dengan tenang. Titik titik titik, titik titik titik, tunggu sampai aku datang menemuimu. Bibir Zhao Xianger akhirnya berpisah dengan lembut dengan bibir Ning Changjiu. Gadis itu berbisik. Pakaian mereka acak-acakan, mata mereka kabur. Angin sepoi-sepoi bertiup di antara pepohonan di taman, mengacak-acak kelopak bunga dan membawa aromanya ke dalam mimpi mereka. Ning Changjiu perlahan terbangun. Ia berbaring di sebuah ruangan yang familiar, tempat yang pernah ia tinggali di kehidupan sebelumnya. Waktu yang tak terlihat telah berlalu. Ia perlahan menyesuaikan diri dengan cahaya yang menembus bulu matanya dan membuka matanya. Aroma obat memenuhi hidungnya. Ia sedikit menoleh dan melihat sosok berambut perak dan berjubah hitam menghadapnya. Jantung Ning Changjiu tiba-tiba berdebar kencang. "Sue, Ci," panggilnya lembut, menahan napas, takut merusak momen indah ini. Wanita itu berhenti mengipasi tungku obat. Waktu terasa begitu hening. Siming perlahan menoleh, tak ada embun beku di matanya, hanya cahaya air yang samar-samar memikat. Ning Changjiu menatapnya dengan tenang, seolah melihat bulan yang cerah di atas air. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.